Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Divinta Agnisanto. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Penerapan Teori Belajar Biasa dan Vygotsky dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Hakikat teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori kognitif dari Jean Piaget. Pengertian kognisi sebenarnya meliputi aspek-aspek struktur intelek yang digunakan untuk mengetahui sesuatu. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif bukan hanya hasil kematangan organisme, bukan pula pengaruh lingkungan semata, melainkan hasil interaksi di antara keduanya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu yang pertama, kematangan, yang kedua, pengalaman, yang ketiga, interaksi sosial, dan yang keempat, ekuilibrasi. Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, asimilasi, merupakan proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua, akomodasi, merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Dan yang ketiga, ekuilibrasi, merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Selanjutnya, ada beberapa periode tahap perkembangan intelektual anak yang dibagi ke dalam 4 periode. Yang pertama, periode sensori motor 0-2 tahun. Yang kedua, periode pra-operasional 2-7 tahun. Yang ketiga, periode operasional konkret 7-11 tahun. Dan yang keempat, periode operasional formal yaitu usia 11 tahun sampai dengan dewasa. Di sini saya menerapkan pembelajaran IPA SD berdasarkan teori Piaget, yaitu untuk pembelajaran kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran 1. Di sini untuk kompetensi dasarnya, yang pertama yaitu memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan. Dan untuk indikatornya, yaitu yang pertama, menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat. Dan yang kedua, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat. Di sini guru bisa memulai dari hal-hal yang konkret. Untuk mengetahui konsep ini, guru menyiapkan beberapa alat musik seperti seruling, pianika, drum, biola, maracas. Selanjutnya, anak diminta memberikan perlakuan terhadap alat musik tersebut sehingga mampu menghasilkan bunyi. Misalnya, sebuah seruling mampu menghasilkan bunyi ketika ia ditiup. Biola mampu menghasilkan bunyi ketika ia digesek. Kemudian drum mampu menghasilkan bunyi ketika ia dipukul, dan seterusnya. Kemudian, diperlukan penata awal, yaitu suatu informasi umum mengenai apa yang akan diajarkan, agar siswa mempunyai kerangka kerja untuk mengasimilasikan informasi baru ke dalam struktur kognitif. Di sini, guru menyampaikan materi umum terkait tentang bunyi dan sifat. Di sini guru bisa memancing sebuah pertanyaan. Pertama misalnya, pernahkah tidak kalian berpikir bunyi itu apa? Kenapa bisa muncul bunyi? Kemudian, jika kalian sedang berdiam, tiba-tiba kalian memukul meja, apa yang akan kalian dengar? Atau saat kalian terdiam, tiba-tiba ada nyamuk yang terngiang di dekat dengan kita, apa yang terdengar? Nah, di sini siswa pastinya mendengar bunyi atau suara tersebut. Kemudian disimpulkan bahwa bunyi itu sendiri adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang ada. Selanjutnya, di sini guru bisa menggunakan beberapa kegiatan yang bervariasi karena siswa itu mempunyai tingkat perkembangan kognitif yang berbeda-beda dan gaya belajar yang berbeda. Misalnya, guru bisa melakukan beberapa percobaan, yaitu dengan memanggil salah satu siswa. Beli, coba kemari. Selanjutnya, guru bisa menyuruh salah satu siswa untuk
mengambil sesuatu benda yang ada di dalam kelas. Iwan, tolong ambilkan sampo. Nah, siswa yang dipanggil atau siswa yang disuruh mengambil suatu benda, pasti dia akan melaksanakan instruksi dari. Kemudian, guru bisa melakukan beberapa percobaan, misalnya percobaan bunyi gelas bernada. Di sini guru menyediakan beberapa gelas, kemudian diisi dengan air dengan ketinggian yang berbeda. Kemudian guru memberikan pelakuan dengan mengetuk bibir gelas dengan menggunakan pakai sendok. Di sini siswa mendengarkan. Tentunya di sini akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Selanjutnya, guru harus selalu memperhatikan pada setiap siswa apa yang mereka kerjakan. Misalnya pada suatu kegiatan percobaan ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan. Guru senantiasa membimbing, memandu siswa, kemudian memberikan solusi atas permasalahan atau kesulitan yang dihadapi. Selanjutnya, dengan beberapa percobaan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menemukan sendiri jawaban atau ilmunya. Sedangkan guru selalu siap dengan jawaban alternatif bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Di sini ada beberapa percobaan tentang yang pertama yaitu percobaan perampatan bunyi melalui benda gas. Di sini guru bisa menyediakan selang, kemudian kaleng. Kemudian untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda gas, di sini salah satu siswa disuruh memegang salah satu ujung selang, kemudian teman yang lain memegang ujung lainnya, kemudian didekatkan di telinga, kemudian mendengarkan, kemudian hasilnya dicatat pada lembar jawaban itu. Kemudian percobaan yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Dan percobaan yang ketiga yaitu untuk membuktikan perambatan bunyi melalui benda. Selanjutnya, pada akhir pembelajaran, guru mengulas kembali materi, kemudian menghubungkan makna dari kegiatan praktek yang dilaksanakan dengan konsep materi yang dipelajari. Selanjutnya, memberikan kesempatan siswa untuk menyimpulkan atau mengutarakan pendapat. Yang kedua, teori belajar Vygotsky. Vygotsky menyatakan bahwa pemikiran kompleks anak-anak diperoleh melalui interaksi sosial antara anak-anak dan orang dewasa di sekitarnya. Seorang anak akan berinteraksi dengan teman sebaya lainnya, orang tua, dan guru, dan interaksi-interaksi ini selanjutnya akan menghasilkan pembelajaran. Ada dua macam teori belajar Vygotsky. Yang pertama, zone of proximal development. Yang kedua, scaffolding. Zone of proximal development merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa, dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Yang kedua, scaffolding adalah memberikan kepada seseorang anak atau sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran, dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan pada anak tersebut untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya ada masukan dari rekan-rekan semuanya, dan semoga apa yang saya paparkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian yang dapat saya aturkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.